Belakangan viral pengakuan Ida Susanti, wanita asal Surabaya yang mengaku menikah dengan sesama perempuan. Ida Susanti tak pernah menyangka bila sang suami, Nardinata Marsyoni Suhaimi, ternyata perempuan bernama asli Nera Maria Suhaimi Yosef, adik Yusuf Hamka. Di podcast Denny Sumargo alias Densu, Yusuf Hamka akhirnya muncul. Yusuf Hamka dikabarkan enggan mengakui Nera sebagai adik. Namun kepada Ida Susanti, pengusaha jalan tol tersebut mengungkap pernah berhubungan dengan Nera sekitar tahun 2020. 3 tahun yang lalu sempat kontak. Dia hanya bilang dia ada di Filipina yang namanya Nera. Terang Yusuf Hamka dalam podcast yang tayang pada Minggu 8 Oktober 2023. Kamu tuh bener, Ta. Kamu nggak salah. Ngapain pakai Mary kalau cuma untuk pendamping? Tapi belum tahu kalau dia perempuan. Belum. Saya nggak tahu. Saya nggak kenal. Haram kafir saya kalau akan ikut. Kejar, tangkap. Dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Jadi kadangkala ada adik saya yang namanya Sari. Kalau dia lagi ada di Amerika. Waktu itu mereka kontak karena sedang heboh-hebohnya kasus saya dengan bank syariah swasta. Lanjut Yusuf Hamka. Kendati begitu, Yusuf Hamka tak pernah bertemu atau berkumpul dengan Nera. Yusuf Hamka diketahui sempat dijauhi keluarga karena keputusannya menjadi mu'alaf. Kami nggak pernah berkumpul. Kalau seandainya pernah berkumpul, Ibu Ida Susanti pasti pernah ketemu saya, tegas Yusuf Hamka. Ida Susanti yang pernah menikah dengan Nera Maria Suhaimi Yosef pun membenarkan perkataan Yusuf Hamka. Ida kini diketahui tengah melaporkan Nera atas kasus dugaan kekerasan seksual. Pak Yusuf itu nggak pernah ada dalam kehidupanku waktu aku kenal sama Nera. Memang nggak ada sama sekali. Saya akui, emang benar. Timpal Ida Susanti. Yusuf Hamka juga menegaskan tak akan dan tidak pernah ikut campur masalah Nera. Bahkan Yusuf Hamka berani menawarkan uang 10 miliar rupiah apabila Ida Susanti menemukan bukti dirinya mengintervensi polisi. Haram, kafir kalau saya ikut campur. Kejar, tangkap. Dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Dan saya tidak akan intervensi, baik ucapan satu kata maupun uang 1 rupiah. Tince, Bobby Tince. Dulu tuh ya, dia ini adalah Krisdayanti KW. Pada masa itu. Sekarang jadi laki. Masih ingat dengan sosok Bobby Tince? Artis yang dulunya kerap berdandan sebagai perempuan ini ternyata memutuskan untuk hijrah beberapa tahun lalu. Ia kini tak lagi menyandang nama Bobby Tince sebagai nama panggung, melainkan Bobby Rahman yang merupakan nama aslinya. Bobby juga tak lagi berdandan mirip perempuan. Ia tampil dengan gaya busana yang lebih maco, bahkan telah menjual kostum panggungnya. Keputusan hijrah Bobby ini rupanya tak hanya muncul dalam semalam. Di hadapan Maya Estianty, ia menjelaskan bila pemikiran untuk berubah sudah muncul semenjak tahun 2019. Ia mengaku keputusan ini juga bukan pengaruh dari orang terdekat, melainkan karena panggilan hati. Panggilan ini ya, panggilan hati gitu. Tutur Bobby Rahman dikutip dari kanal YouTube Maya Al-Eldul TV pada Minggu 8 Oktober 2023. Kala itu dirinya mengaku sedang berada di atas panggung dan bekerja seperti biasa. Namun, mendadak ia merasa risau mengenai pekerjaan yang dijalani, bahkan nyaris mengganggu performanya. Mulut gue nyanyi apa, mata gue menatap apa. Tapi, otak gue kayak, gue malu deh, di sini ngapain sih? Ungkapnya. Lantaran pemikiran tersebut, dirinya mulai mempertimbangkan untuk mempensiunkan Bobby Tince. Tentunya, ia tetap profesional menjalankan kerjasama sebagai Bobby Tince yang sudah masuk kepadanya. Keputusannya untuk berhijrah juga tak dilalui dengan mulus. Semasa COVID-19 menyerang, ia sempat kesulitan mendapat tawaran manggung, terlebih dirinya tak ingin lagi menjadi sosok Bobby Tince. Iya, tapi tawarannya belum ada terus, kalau tawaran banyak 90% masih ke Bobby Tince, jelasnya. Lebih lanjut, ia juga mengaku kini tak percaya diri tampil sebagai Bobby Tince dan menjalani kehidupan sebagai Bobby Rahman. Di usia sekarang ini sudah malah pedenya hilang di atas panggung, tandasnya. Did you like? Yeah, very beautiful. Okay. Very blue. Sì, da me australiano sì non mi costa, australiano, americano sì.
Krisdayanti, KD, dan Raul Lemos beserta dua anaknya Ariana Amora Lemos dan Kellen Alexander Lemos baru-baru ini bertemu dengan Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta di Timor Leste. Dalam pertemuan itu, KD dan keluarga tampak dijamu oleh orang nomor 1 Timor Leste tersebut. Dilihat dari video yang beredar di media sosial, Raul Lemos dan KD terlihat duduk berada di bangku depan Presiden Jose Ramos Horta. Sedangkan Amora dan Kellen duduk di bangku samping Presiden Jose Ramos Horta. Kedua anak KD dan Raul Lemos yakni Amora dan Kellen terlihat diajak berbincang-bincang oleh Presiden Jose Ramos. Setelah itu, tampak juga Raul Lemos ikut berbincang-bincang dengan Presiden Jose Ramos menggunakan bahasa Timur Leste. Emang boleh sedekat itu sama Presiden? Tulis video yang diunggah oleh akun @mahadayatcinta Minggu 8 Oktober 2023. Unggahan video tersebut langsung dibanjiri komentar netizen. Netizen justru ramai menyoroti sikap Amora yang terlihat sopan saat berada di dekat Presiden Jose Ramos. Kalem ini anak, ucap akun @jos. Amora sopan banget dan si ganteng, kata akun @rin. Amora sopan banget waktu diajak bicara, tangannya dibawahin, kata akun @bull.